Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Isneti Mulyadi dari tutorial 4A akan melakukan roleplay pengambilan darah AGD, di mana tujuan dari pengambilan darah AGD tersebut yaitu menilai tingkat keseimbangan asam basa, kemudian mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler, kemudian menilai kondisi fungsi dari metabolisme tubuh. Adapun indikasi pengambilan darah AGD yaitu pasien dengan obstruksi paru kronis, pasien dengan edema pulmonal, pneumonia, resusitasi kardiak arrest, kemudian client shock, kemudian anestesi yang terlalu lama. Selanjutnya untuk lokasi fungsi arteri yaitu pertama ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Sebelumnya dilakukan tes Allen. Untuk yang kedua yaitu arteri femoralis, arteri tibialis, arteri brachialis dan arteri dorsalis pedis. Pada arteri femoralis dan arteri brachialis tidak dianjurkan apabila terdapat alternatif lain dikarenakan tidak memiliki sirkulasi kolateral yang cukup untuk mengatasi apabila terjadi emboli atau spasme. Sedangkan arteri temporalis dan arteri aksilaris tidak dianjurkan dikarenakan dapat beresiko emboli otak. Dan apabila dilakukan pada daerah arteri radialis dan arteri ulnaris maka dilakukan tes Allen, di mana caranya tes Allen yaitu dengan menggenggam tangan pasien, kemudian kita menekan di daerah arteri radialis dan arteri ulnaris. Kemudian pasien membuka genggamannya, kemudian kita membuka salah satu dari tekanan yang kita lakukan. Apabila tangan terlihat memerah dalam waktu 15 detik, maka tes Allen positif. Apabila masih berwarna pucat setelah 15 detik, maka tes Allen negatif dan lakukan tes Allen pada tangan yang lain. Adapun komplikasi dari pengambilan darah AGD yaitu yang pertama apabila jarum menembus peristeum tulang maka akan menimbulkan rasa nyeri, kemudian perdarahan, cedera syaraf, dan spasme arteri. Prosedur pengambilan darah AGD yang pertama persiapan alat. Di sini ada squid ukuran 2 atau 3 mili dengan ukuran jarum 22 atau 25 untuk anak-anak dan 20 atau 21 untuk dewasa. Kemudian ada heparin 100 mili atau 1000 unit per mili, anestesi lokal jika dibutuhkan, kemudian sarung tangan disposable atau sekali pakai, bengkok, kemudian kom berisi es batu, kemudian pengalas, selanjutnya yaitu termometer, gunting, kemudian ada busa atau karet sebagai penutup jarum, selanjutnya ada kasa steril, alkohol swab, dan plester, kemudian ada handuk untuk hiperekstensi tangan, kemudian label yang berisikan nama, tanggal, waktu, suhu, dan apabila pasien menerima terapi oksigen maka dituliskan di sini ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Nisa Isneti Mulyadi, mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya bertugas pagi ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah AGD, di mana pengambilan darah AGD ini bertujuan untuk menilai tingkat keseimbangan asam basa dalam tubuh ibu dan
untuk mengetahui fungsi kondisi dari pernafasan dan kardiovaskuler atau jantung ya Bu. Kemudian untuk menilai kondisi fungsi dari metabolisme tubuh ibu. Baiklah Ibu, adapun komplikasi yang akan terjadi dalam pengambilan darah AGD ini yaitu yang pertama akan menimbulkan rasa nyeri, kemudian perdarahan, spasma arteri. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukan tindakan ini dengan hati-hati sehingga meminimalisir akan terjadi komplikasi. Sebelumnya Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sis. Baiklah Ibu, di dalam prosedur tindakan pengambilan darah AGD ini kita akan melakukan Allen test atau tes Allen, di mana caranya yaitu nanti saya akan menginstruksikan Ibu untuk melakukan Ibu genggam tangannya seperti ini ya Bu ya, dengan kuat. Nanti saya akan menekan bagian sini ya Bu, dan sini. Kemudian nanti saya instruksikan Ibu untuk melepas genggamannya. Begitu saja Bu. Setelah itu nanti saya akan menusuk di daerah sini ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak, Sis. Apakah cukup jelas Bu? Cukup jelas. Baiklah, apakah Ibu bersedia dalam tindakan pengambilan darah AGD ini Bu? Baiklah, saya bersedia. Baik, jika begitu saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Kemudian persiapan lingkungan yaitu menjaga privasi klien, menutup sampiran, dan menciptakan ruangan yang aman dan nyaman bagi pasien. Kemudian prosedur. Yang pertama, baca status dan data klien untuk memastikan pengambilan AGD. Kemudian cek alat-alat yang digunakan apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian beri salam dan panggil klien sesuai dengan nama klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar dengan Ibu Alia? Iya, benar. Baiklah Ibu, saya perawat yang tadi ya Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Isnenti Mulyadi, mahasiswa dari Stikit Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Sesuai dengan perjanjian kita tadi ya Bu, saya akan melakukan tindakan pengambilan darah AGD. Sebelumnya apa yang Ibu keluhkan atau yang Ibu rasakan saat ini? Apakah Ibu merasa nyeri atau Ibu bagaimana Bu? Saya tidak merasa nyeri. Oh Ibu, apakah ada lemas? Tidak. Oh, baiklah. Kalau begitu Ibu, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian dekatkan alat. Selanjutnya yaitu posisikan klien dengan nyaman. Ibu, apakah posisinya seperti ini sudah nyaman? Sudah nyaman, Sis. Baiklah. Kemudian mencuci tangan. Kemudian cek suhu pasien. Ibu, saya akan cek suhunya terlebih dahulu ya Bu. Permisi Ibu. Kepit ya Bu. Setelah itu menggunakan sarung tangan. Kita lihat ya Bu, suhunya 37,5 normal ya Bu. Selanjutnya yaitu palpasi arteri. Setelah palpasi arteri, kita taruh alas di bawah tangan. Setelah itu melakukan Allen test atau tes Allen. Ibu, kita akan melakukan tes Allen ya Bu. Seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya Bu di awal, yaitu menggenggam tangan, kemudian saya menekan, kemudian Ibu membuka tangannya ya Bu ya.
Ibu ikuti instruksi saya ya, Bu. Ibu silakan menggenggam tangannya yang kuat ya, Bu. Kemudian tekan di daerah arteri radialis dan ulnaris. Buka, Bu. Hasil tes Allen-nya yaitu positif. Maka akan dilanjutkan pengambilan darah arteri. Selanjutnya yaitu menaruh bantalan atau handuk di bawah tangan untuk hiperekstensi tangan. Setelah itu kita berikan desinfektan pada daerah arteri radialis yang akan dilakukan fungsi. Lakukan desinfektan secara sirkuler. Kemudian menyiapkan spuit dan masukkan heparin ke dalam spuit sekitar 0,2 atau 0,3 mili. Dan bilas spuit dengan heparin. Membuka tutup spuit yaitu menggunakan one hand. Sedikit saja. Kemudian bilas sampai bawah, tarik. Selanjutnya keluarkan kembali udara. Jangan dikeluarkan semua atau dibuang heparinnya. Sisakan di dalam spuit 0,2 mili. Kemudian tutup kembali. Setelah itu siapkan busa atau karet sebagai penutup jarum suntiknya. Selanjutnya raba kembali arteri radialis yang akan dilakukan fungsi. Lakukan raba dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian siapkan jarum. Setelah itu lakukan fungsi dengan menusukkan jarum 45 derajat. Setelah itu lihat apakah darah mengalir sendiri masuk ke dalam spuit atau tidak. Apabila spuit tidak naik sendiri, maka kemungkinan darah kemungkinan penusukan masuk ke vena atau pada pulsasi tidak kuat. Setelah itu ambil kasa steril, cabut kembali spuitnya. Setelah itu dep atau tekan di daerah penusukan, tutup jarum menggunakan busa atau karet seperti ini. Setelah itu sambil kita menekan sambil memutar si spuit yang sudah masuk darah tadi agar tercampur dengan heparin. Kemudian setelah dikocok atau dicampurkan dengan heparin, simpan spuit di dalam kom yang berisi es batu. Simpan. Kemudian untuk dep atau penekanan pada daerah fungsi yaitu 5-10 menit. Namun pada pasien dengan pemberian terapi antikoagulan maka penekanan akan lebih lama. Setelah itu beri plester. Apabila darah tidak keluar kembali, maka
kita beri plester pada pasien. Kemudian kita bereskan alat. Lepas sarung tangan. Cuci tangan. Kaji respon klien. Ibu, bagaimana perasaannya setelah pengambilan darah darah AGD tadi? Apakah ibu masih merasakan nyeri atau ibu merasakan bagaimana, Bu? Saya tidak merasa nyeri. Oh, baiklah. Kalau begitu, Ibu, mudah-mudahan hasil laboratorium analisa gas darahnya normal ya, Bu, sehingga tidak perlu kita mengambil darah ibu lagi dan ibu tidak akan merasakan nyeri pada penusukan ya, Bu. Iya, Sus. Baiklah Ibu, tindakan pengambilan darah AGD sudah selesai. Saya mohon pamit. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, maka Ibu bisa memanggil saya dan atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah bednya ya, Bu. Iya, Sus. Baiklah Ibu, saya permisi dulu ya, Bu. Kemudian berikan label pada squid, yaitu nama, suhu, dan terapi oksigen yang diberikan. Dokumentasikan di dalam catatan keperawatan waktu pemeriksaan AGD dan sebelah mana darah diambil dan respon klien. Baiklah, itu tadi role play pengambilan darah AGD. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.